Permainan yang sangat-sangat menarik dan juga sangat seru teman-teman. Magnus Carlsen bertemu dengan pecatur Turki Grandmaster Pahabsanel. Dan tanpa berlama-lama langsung kita simak Magnus Carlsen putih memulangkah dengan pion ke-4, dibalas hitam C5 memilih pertahanan Sisilia, kuda ke F3, D6, D4 pertukaran terjadi, kuda ke F6, kuda ke C3 dan A6. Ini dinamakan dengan variasi Nadov pada pertahanan Sisilia, merupakan salah satu variasi yang sangat populer. Pion ke H3 tentunya mengontrol peta penting G4, berlanjut E5 mengusir kuda, kuda ke B3, dan gajah ke E7 pengembangan. Dan melihat juga bahwa hitam kemungkinan melakukan rokade, maka di sini Magnus Carlsen mengambil inisiatif G4, ia langsung juga mendobrak ke depan. Berlanjut dengan gajah ke E6, lalu G5 fokus mengusir kuda. Kuda ke D7 tentunya saat ini pion terancam sehingga H4, kuda ke C6, lalu gajah ke E3 saat ini lagi-lagi ke depan untuk juga menambah kontrol terhadap peta penting B6. Benteng ke C8 dilanjutkan, lalu kuda ke D5 sentralisasi kuda, diterima pertukaran gajah memukul kuda pertukaran, kuda ke A5 menawarkan kuda, ditolak kuda mundur ke D2, dan B5 saat ini terlihat juga bahwa hitam menyerang dari sayap Montri. A4 dimainkan menawarkan juga teman-teman, di sini tentunya kuda ke C4, dan Magnus Carlsen menyepakati kuda memukul kuda, pion menerima, dan A5 berlanjut. Rokade saat ini diputuskan juga oleh hitam, benteng ke-4 menekan juga pion. Langkah benteng ke file B untuk juga menekan B2, sebuah opsi teman-teman, mengembalikan juga ke depan, tetapi kuda ke C5 dipilih, mengancam juga benteng. Apa yang dimainkan tentu benteng juga memukul pion. Harapan dari hitam apabila gajah langsung memukul kuda, maka tentu benteng menerima juga mengembalikan ke depan. Sebagai contoh benteng menerima pion, pertukaran terjadi, maka menteri memukul pion A5 skak, raja berpindah, dan ini pun cukup sebanding. Dan kita kembali teman-teman di dalam posisi seperti ini, dipilih benteng tentunya menerima dan F6 berlanjut. Mengapa demikian? Mengapa bang tidak dicoba semisal menteri menerima saat ini tempo skak? Masalahnya teman-teman, inilah adanya benteng mensupport juga pion ke B4, memforking menteri dan juga kuda. Oleh sebab itulah di dalam posisi F6 dimainkan, lalu pion ke B4, kuda ke D7 dan benteng ke C6. Apabila diterima mempersolid pion ke depan, di sini juga tempo mengancam pion, sehingga kuda ke B8 mensupport juga pion, mengancam juga benteng, sehingga pion saat ini juga terlebih dahulu memukul juga pion, tempo mengancam gajah, kuda menerima benteng, maka pion menerima kuda dan gajah menerima pion. Berlanjut gajah memukul pion juga mengancam benteng. Kita lihat kompensasi pion-pionnya teman-teman untuk promosi ke depan, benteng ke B8. Apa yang terjadi jika diterima pion ini? Masalahnya menteri akan datang ke sentral, melakukan skak, waktu yang sama mengancam benteng. Oleh sebab itulah di sini benteng ke B8, maka tetap dilakukan skak, raja berpindah, C3 mempersolid, di sini E4 membuka diagonal gajah, raja ke D2 mensupport, dan gajah ke E5. Mengapa tidak diterima file H? Masalahnya membuka file H ke depan, menteri dapat juga menerima pion mengancam gajah, juga gajah berpindah ancaman skakmat di petak H7. Oleh sebab itulah di dalam posisi gajah ke E5, maka berlanjut raja ke C2, advance juga ke depan teman-teman, maka dilanjutkan gajah ke F4, dan di sini benteng ke D1 mengancam juga ke depan. Pertukaran gajah terjadi, benteng ke F6 mensupport pion, dan H5 saat ini dimana juga sudah dijaga oleh menteri. Menteri ke C7 dengan ide apabila pion langsung melaju, karena ini juga ide dari Magnus. Masalahnya teman-teman, pion ini akan tumbang sehingga terlebih dahulu raja advance mensupport pion ini. Benteng ke E8 dilanjutkan mengancam menteri dan gajah ke C4 dengan ide apabila langsung benteng ke E5, masalahnya menteri ke G8 skakmat. Oleh sebab itulah di sini H6 terlebih dahulu, maka A6 dilanjutkan, benteng ke F6, lalu B5 siap untuk promosi ke depan. Benteng ke E5, lalu menteri menerima pion, menteri ke B6 menolak, dan di sini raja ke A4. Dilanjutkan benteng ke C5 mengancam gajah, benteng ke D4 mensupport, dan benteng ke B8 saat ini. Disinilah teman-teman sebuah juga opsi yang cukup menarik dimainkan Magnus. Coba jika Anda di dalam posisi ini, apa kira-kira yang dimainkan oleh putih? Bagaimana teman-teman? Tentunya inilah Magnus teman-teman, ia mencoba memainkan pionnya, ia justru memberikan menterinya teman-teman. Walaupun ini kesalahan, tetapi inilah challenge atau tantangan yang coba ia mainkan, di mana ia mengorbankan juga menterinya untuk pion-pion dan juga gajah.
Tentu di dalam pos ini untuk cepat menang teman-teman, raja berpindah sebuah pilihan dengan ide memang diberikan juga pion juga melakukan skak, tetapi benteng sudah ada juga langsung ke B4 menutup. Akan tetapi teman-teman, ketika ia memberikan menterinya, ia juga memberikan challenge saat ini, tantangan dan juga tekanan waktu. Di sini benteng menerima juga pion, dan kita lihat teman-teman, inilah kompensasi yang didapatkan G5, maka langsung simplifikasi coba dimainkan oleh hitam, raja ke B4. Di sini juga menteri ke D6, maka benteng juga saat ini mengancam menteri. Benteng menutup ke D5 open skak, raja berpindah, pertukaran benteng terjadi, dan kita lihat bagaimana saat ini teman-teman, inilah timeline yang kita gunakan pion-pion ini untuk melaju ke depan. Menteri ke C7, maka saat ini raja advance. Di sini juga hitam mencoba mempromosikan raja ke C5, mempersiapkan pion ke depan melaju H4, maka B6. Di sini menteri melakukan skak, maka tetap juga teman-teman dalam tekan waktu. Satu lagi promosi ke depan masih dihentikan, dilakukan skak. Ini juga satu lagi untuk promosi, maka langsung dihentikan oleh gajah. Di sini berlanjut dengan dilakukan skak, raja ke C6 dilakukan skak, raja ke B7, satu petak lagi promosi, menteri ke D7 mengepin, maka di sini gajah ke H1, menteri ke E7, raja ke B8 promosi, maka menteri juga langsung mengancam gajah, pion promosi diberikan gajah, maka di sini melakukan skak, raja menerima pion, maka saat ini sentralisasi mensupport juga saat ini pion promosi, maka di sini menteri ke G2 dilakukan skak teman-teman, dan kita lihat bagaimana saat ini apabila promosi mungkin saja ke depan akan ditukarkan melakukan skak, menteri berpindah, maka ditawarkan juga pertukaran dan diterima oleh Magnus Carlsen. Dan di sini raja menghindar sebuah pilihan, tetapi raja ke A8 mempersiapkan promosi, tentu promosi waktu yang sama di pin, dan di sini juga berpindah. Kita lihat waktu mereka 2 detik, di sini 4 detik, menteri langsung ke A1 teman-teman. Oke, memberikan akses promosi, di mana sebelumnya bahwa ke H7 sebuah pilihan mengepin. Apabila pion ini yang melaju, maka raja ke depan dapat mendekat teman-teman, sehingga ini pun akan terjadi selalu di pin dan dapat juga selalu di pin, sehingga memungkinkan repetition. Akan tetapi yang jadi pembeda kita kembali, dimainkan juga tidak untuk mengepin tetapi ke A1, tentu pion promosi tempo skak, dan saat ini juga pion untuk siap kembali promosi teman-teman. Dan di sini juga pasrahlah hitam, dimakan juga pion, dan setelah juga menteri ke B6, maka Pahap Sanal menyerah. Luar biasa teman-teman, bagaimana duel yang terjadi, permainan yang terjadi, yang dimainkan Magnus Carlsen. Ia memberikan menterinya teman-teman, tetapi dapat survive kembali, yaitu persaingan juga dari gajah ini teman-teman, menghasilkan juga setelah ditukarkan benteng. Kita lihat bagaimana pion-pion ini dan satu gajah ini bersaing dengan menteri yang notabene juga ada promosi ke depan penuh drama, dan hasilnya juga dapat memenangkan permainan. Berikut tingkat akurasinya. Ulasan permainan dari komputer menunjukkan bahwa tingkat akurasi dari Grandmaster Magnus Carlsen 89,5% dan Pahap Sanal 84,8%. Demikianlah ulasan catur hari ini. Jika suka, please like, yang membuat kami semakin bersemangat lagi di dalam mengupdate konten catur menarik lainnya. Apabila ada saran ke depan, jangan ragu tuliskan di kolom komentar. Salam catur talk Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye bye.